Nah, teman-teman, kembali lagi ya. Kembali lagi di episode berapa ya? Satu, dua, tiga. Oke lah, episode sekian lah. Jangan bosan-bosan teman-teman, karena di sini saya akan jelaskan sebisa mungkin detail untuk beberapa alat-alat cerutu yang ada di sini, untuk beberapa vitola yang ada di sini. Sebelumnya saya sudah menjelaskan detail di pancar ya. Pancar. Sekarang saya akan jelaskan di pikat. Pikat ini saya sering gunakan karena detailnya hampir sama yang saya dapatkan di pancar. Ketika saya menggunakan pancar ini ya, pancar ini detailnya menurut saya itu tipis yang nggak seberapa detail untuk di pancar. Jadi untuk penggunaan pancar saya biasanya mengawali 1-2 cm 1 cm di awal untuk penggunaan pancar, untuk mencari detail apa sih sebelum di awal cerutu ini, seperti apa yang akan dikeluarkan ketika saya menggunakan pancar. Dan selanjutnya ketika saya belum mendapatkan hasil maksimal melalui pancar, saya menggunakan divikat. Nah, divikat ini detail yang saya dapatkan jauh lebih detail. Contohnya seperti kadar nikotin yang ada dalam sebuah cerutu, karena beberapa alat-alat cerutu ini menentukan seberapa detail sih nikotin yang kita dapatkan dari sebuah cerutu, seberapa detail sih rasa yang ada di dalam sebuah cerutu. Nah, saya menggunakan pancar ini untuk mencari detail, dan saya selalu gunakan untuk ketika momen yang saya benar-benar santai, saya pengen menikmati sebuah cerutu yang santai banget, sendiri, me only, me time lah ibaratnya. Ketika selesai dengan kesibukan sehari-hari, saya my end of days, saya selalu menggunakan pancar. Dan di pancar ini jadi gini, ini ada cerutu yang sudah dipikat ya, di pancar ya. Saya menggunakan pikat. Nah, untuk menggunakan pikat bisa hampir sama dengan straight cut ya. Bisa berdiri gini, kita luruskan, kita potong gini aja, selesai. Dan hasilnya kan seperti ini teman-teman. Ini pikat. Jadi detail yang dia keluarkan ini antara binder dan filler ini dia menyatu untuk detail yang keluar dalam sebuah cerutu. Saya lebih cocoknya ke pikat karena dia tergolong bersih dan rapi, dan motongnya pun dia sangat dalam ya, tergolong dalam. Jadi dia langsung straight ke filler ya, bukan ke binder lagi. Beda dengan straight cut ya. Straight cut semua dominan. Kalau ini dia langsung keseluruhan, pembakaran seluruhan dia dapatkan. Nah, ini untuk straight cut standar. Dengan saya sering menggunakan pikat. Untuk menggunakan pikat, saya sering menggunakan cross pikat ya. Cross pikat. Jadi cross pikat ini seperti gini. Saya akan detailkan ke cross pikat. Tampaknya akan seperti apa? Jadi gini. Detail ya.
cocok ya teman-teman. Nah, ini crossficut ketika saya pengen menikmati sebuah cerutu yang straight, sangat-sangat straight, ibarat kata langsung to the point lah. Ibarat kata dia langsung to the point ke rasa yang akan dihasilkan. Dan ini cukup unik ya teman-teman. Saya lebih enjoy dengan potongan seperti ini. Dengan potongan ini saya sangat enjoy, saya bisa menikmati detail rasa dari sebuah cerutu. Tapi minusnya untuk pemotongan, anggaplah pemotongan flower ya, potongan cross cut seperti ini. Minusnya ketika kita menikmati sebuah cerutu sudah sampai body, ini ke penumpukan nikotin kan ada di sini. Dia kan ada beberapa produk cerutu yang dia nggak keras, dia empuk banget, dia empuk, dia ini akan terkelupas teman-teman, dia akan mekar, lambat laun dia akan terbuka dengan sendirinya. Itu yang saya tidak suka dari crosscut ya. Mungkin konstruksi dari sebuah cerutu ini lemah kali ya, nggak seberapa keras, mungkin kurang apa ya, kurang kuat lah istilahnya seperti itu. Sini untuk crosscut dan saya sarankan untuk short filler jangan menggunakan crosscut seperti ini, karena short filler dia akan filler tersebut akan keluar, bukan keluar dengan menyembur ketika kita menghisap ya, bukan. Maksudnya ketika kita membakarnya sudah masuk ke kepala, dia kan lambat laun akan ngikut ke air liur kita ketika kita menghisap cerutu ini ya. Untuk short filler saya sarankan jangan, saya sarankan di long filler aja, karena untuk kevikat agak sedikit ribet sebenarnya, tapi saya jauh lebih suka, ke pribadi saya jauh lebih suka ke crosscut seperti ini. Kalau untuk pancer dia lebih dominan bersih, jauh lebih dominan bersih. Untuk personal yang perfeksionis ya, dia nggak pengen kotor, nggak pengen ribet, saya sarankan untuk ke pancer. Tapi untuk ke crosscut vikat seperti ini saya tidak menyarankan, karena itu tadi gampang kotor. Tapi untuk penikmat cerutu yang pengen straight langsung kena nikotin, monggo silakan dicoba. Nah, ini kelebihan dari vikat. Kenapa saya menyarankan ini jangan dipotong dengan straight cut? Karena untuk menghargai sebuah seni menggulung cerutu di torseador, menurut saya pribadi dan bahkan beberapa statement orang-orang di luar sana, di Kuba, di Nicaragua, di negara sana lah, di negara belahan dunia lain, mereka menghargai si torseador dengan memberikan sebuah sentuhan seni juga ya, sebuah sentuhan seni. Mereka memotong seperti ini, dia akan cantik, dia akan jauh lebih cantik. Dia akan jauh lebih cantik dan dia akan lebih terlihat elegan, bukan?
untuk ke Vicat untuk di shape lancip ya, shape torpedo, piramid, perfecto. Saya lebih sering ke Vicat dan saya lebih suka lagi ketika saya memotongnya seperti ini. Dia akan terlihat sangat cantik. Dia tampak seperti bunga. Saya lebih suka detail seperti ini. Dia lebih casual dan straight. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang untuk memotong Vitola torpedonya ya. Beberapa teman-teman yang memotong Vitola torpedo dia di straight cut. Dia miring, teman-teman. Dia miring sekitar 70 derajat, 45 derajat lah. Dia miring. Entah dengan maksud seperti apa, saya masih belum tahu karena saya masih belum nyoba ya bagaimana hasil dari pemotongan seperti itu, dan kayaknya saya nggak akan mau nyoba karena ribet banget kayaknya. Tinggal menikmati cerutu kok ribet banget. Saya cuma menghargai sebuah karya. Bagaimana saya akan menikmati sebuah cerutu seperti itu, teman-teman ya. Oke. Setelah saya menjelaskan detail beberapa alat-alat tersebut di atas, nah selanjutnya saya akan menjelaskan ke gunting. Gunting ini fungsinya apa sih, Mas? Gunting ini fungsinya untuk apa sih? Oke, saya akan jelaskan gunting setelah ini. Jangan bosan-bosan, teman-teman, karena saya sedikit akan menjelaskan detail agar teman-teman bisa menikmati cerutu dengan maksimal dengan alat-alat properti yang sudah disiapkan, yang sudah teman-teman mungkin beberapa ada yang sudah punya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.